Wah, jamaah Islami Tinda yang baru bergabung di rumah, hari ini kita ingatkan lagi, hari ini kita masih membahas tentang temanya Maafin Aku Ya Sayang. Di spesial Idul Fitri hari ini kita mau lagi nanya Abudi dan juga Baraka. Mana Baraka kemana? Tidur ya? Oh Baraka bobo, udah Abudi aja. Nanya ke Abi, Abi tanya dulu sekarang Baraka, Abudi tanya ke Abi juga, silakan. Ayo silakan Abudi. Lihat ke depan, nanti ke depan. Abi, sebetulnya minta maaf di hari raya seperti sekarang ini tradisi atau kewajiban sih Abi? Gimana tuh Bib? Jawab Bib, mohon izin Fadol. Izin Saat Maulana, Saat Syam, Mas Fadli. Artinya tradisi bermaaf-maafan di bulan atau di hari yang mulia Idul Fitri ini kewajiban atau bukan? Sebenarnya memaafkan di Idul Fitri bukan suatu kewajiban atau suatu keharusan. Tapi ulama menilai. Kenapa? Karena di hari Idul Fitri maghfuran lah. Di hari Idul Fitri ini yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa hamba-hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan kesalahan hamba-hamba sehingga ulama mengambil momen fitri, momen yang hebat yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala untuk saling memaafkan. Kenapa? Rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya Mas Fadli, orang dalam keadaan emosi, siapapun mereka yang lagi emosi di hari Idul Fitri itu emosinya biasanya reda. Makanya waktu minta maaf kan kadang-kadang sebelum lebaran, oh ini kalau kita maaf kira-kira maafin gak ya? Tambah marah atau enggak ya? Biasanya dia tambah emosi atau tidak. Nah, momen Idul Fitri biasanya semua orang senang. Hati orang di Idul Fitri itu gembira, luas semuanya. Jadi momen itu dimanfaatkan untuk saling memaafkan. Yang tadinya mungkin sebelum Idul Fitri masih marah, masih dendam. Ketika Idul Fitri suara takbir, ketika baca Allahu Akbar. Masya Allah ketika mendengar takbir tersebut, hati siapapun yang memang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya akan luluh. Apa disebutnya? Akan menjadi lembut. Makanya momen memaafkan tersebut dianjurkan, bukan kewajiban. Sangat dianjurkan di hari raya Idul Fitri sehingga kemenangan artinya Ramadan yang kita lakukan 1 bulan full sehingga tambah bermanfaat, tidak lagi ada saling sangka, tidak lagi bersangka buruk, tidak lagi berbuat salah, semuanya saling memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri, di hari yang penuh dengan keberkahan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya bicara masalah tradisi apa memang kewajiban sebenarnya? Wajib ya? Artinya tradisi tapi menjadi keharusan. Oh. Jadi bukannya kewajiban harus saling memaafkan seperti saya katakan tadi, karena memang di itu hari momen barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Saling memaafkan sangat bermanfaat. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Rakila sini. Rakila mau nanya sama Ustadz Maulana aja ya. Gantian ya. Ustadz Maulana boleh sini apa juga. Itu? Seumur kayaknya. Rakila mau nanya apa lewat lihat depan, depan. Ustadz, gimana jika ada orang tua yang gak mau maafin anaknya, misalnya karena anaknya pindah agama? Alhamdulillah min zalik. Udah itu aja. Ya, coba dijawab sama Ustadz Maulana, silakan Ustadz. Izin Abi. Abudi kaget, wah gimana tuh pindah agama? Ya, kaget deh. Dari nabi-nabi Allah, Nabi Ishak, Nabi Yakub, salah satu nasihat yang disampaikan, diingatkan adalah mata buduna min ba'di. Apa yang kau sembah setelah saya tidak ada. Bukan mata kuluna, apa yang kau makan. Maka seorang orang tua seharusnya mendidik anaknya dengan pendidikan akidah. Perkenalkan dengan tauhid, perkenalkan akan agama, perkenalkan akan cinta kepada Rasul. Bagaimana membiasakan sholat. Jadi kalau ada anak pindah agama, jangan salahkan siapa, tapi salahkan diri. Kemungkinan kita tidak membekali, tidak memperkenalkan agama dengan kuat.
Sehingga seorang orang tua jangan berkata saya tidak maafkan dia karena dia pindah agama. Justru kita yang harus menyalahkan diri lalu memperbaiki diri dengan cara apa? Maafkan anak kita dengan cara apa? Rangkul dia. Ambil hatinya. Bujuk dia. Berbuat baiklah padanya. Sehingga anak akan berkata, ternyata orang tuaku meskipun aku sudah pindah agama, dia tetap berbuat baik kepada saya. Dia tetap transfer, dia tetap baik, dia tetap sayang sama saya. Sehingga tidak lama kemudian akan luluh hatinya. Maka usahakan, doakan anak kita. Sekali lagi, doakan anak kita untuk mendapatkan hidayah, bukan malah dimusuhi anaknya. Betul. Bukan malah dibenci anaknya, dirangkul anaknya. Dirangkul, biar dia kembali lagi ke jalan yang benar. Kalau anak itu pindah agama, terus kita marah, terus kita ngoceh-ngoceh, terus mengusir dia. Bagaimana cara dia bisa kembali kalau diusir? Nauzubillah min zalik, harus dirangkul. Sini aja jangan kemana-mana dulu nih, harusnya berikutnya nanya ini Baraka ke tetanya. Sekarang karena Baraka gak ada, Ustadz Maulana wakilin Baraka, nanya sama tetanya. Coba, Baraka cerita jadi Baraka, cerita jadi Baraka. Tetanya sini, tetanya dulu. Iya. Anak-anak itu paling enak nih. Selalu di hari Idul Fitri itu senantiasa minta maaf. Tapi pertanyaannya anak-anak nih bertanya, dia di rumah bertanya. Apakah ada kisah Nabi tentang minta maaf? Gak gitu gayanya, gaya Baraka dong. Adakah kisah Nabi? Kayak gitu. Adakah kisah Nabi tentang anak yang minta maaf? Iya. Siap. Khususnya di hari raya seperti sekarang ini gitu ya. Silakan Teta. Ayo Baraka duduk. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un 'alim. Ambillah maaf, ajak kepada kebaikan, dan daripada itu jauhilah daripada orang-orang jahil ataupun orang-orang bodoh. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. Berarti saling memaafkan itu apakah sebuah ibadah? Tentu saja itu adalah sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkannya. Kemudian yang kedua, apakah dia adalah sunnah Nabi? Tentu saja sunnah Nabi SAW karena Nabi juga adalah sosok yang paling pemaaf, sosok yang paling lembut hatinya. Bahkan Nabi SAW ketika disalahi oleh orang lain, disakiti oleh orang lain, bukan hanya Nabi memaafkan tapi justru membalasnya dengan kebaikan. Suatu ketika Nabi SAW menceritakan tentang keadaan seorang laki-laki yang berkunjung kepada saudaranya. Jadi kalau bukan meminta maaf, kita cari keutamaan apa di hari Lebaran? Maka keutamaannya adalah saling berkunjung. Nabi SAW menceritakan seorang laki-laki yang ke negeri yang lain, ke negeri yang jauh, nun jauh di sana. Dia berjalan melewati lembah, melewati gurun. Dia ingin berkunjung kepada rumah saudaranya yang ia cintai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang berada di sepanjang perjalanannya. Malaikat itu pun bertanya, "Kemana engkau hendak pergi?" "Aku pergi ke rumah saudaraku." Maka malaikat itu bertanya, "Adakah kepentinganmu kepadanya?" Maka orang ini menjawab, "Saya tidak punya kepentingan kepadanya. Hanya saja aku mencintai saudaraku tersebut." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab orang ini dengan mengatakan, "Sebab cintamu kepada saudaramu, seperti itu pula Allah mencintaimu." Berarti ketika saling mengunjungi di hari Lebaran, saling mengunjungi ini bukan hanya kita isi dengan saling meminta maaf. Mungkin ada saling bersyukur, saling terima kasih, saling tukar-tukar hadiah, dan itu semua adalah sunnah Nabi SAW dan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti dulu info menarik berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustadz, kok aku mencium bau wangi banget di sini? Pakai parfum apa Ustadz, kok ada wangi-wangi gitu ya? Wangi ini. Ah masa sih? Coba aku cium. Ah sajadahnya wangi banget, ini pakai parfum apa Ustadz? Ini bukan wangi parfum, tapi kispray. Aromanya seperti parfum mewah. Sebelum sholat aku selalu semprot baju dan sejadah yang aku pakai kispray. Masya Allah tabarakallah. Karena menurut hadis Rasulullah SAW juga menggunakan wangi-wangian.
kita dianjurkan memakai wangi-wangian yang halal untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada tubuh, terutama di hari Jumat dan Idul Fitri. Tepat sekali hari ini. Iya, pas banget ya. Hari ini bertepatan dengan Idul Fitri. Aku pernah baca kalau memakai wewangian pada hari Jumat dan Idul Fitri terutama bagi laki-laki adalah bentuk penghormatan pada hari tersebut. Kalau pakai key spray, wangi sekaligus anti kuman kan Ustadz? Betul Ayu, key spray wanginya tidak mengganggu dan sudah bersertifikat halal. Jadi aman untuk digunakan menyemprot alat sholat terutama sejadah dan mukena. Wah, key spray memang cocok banget nih Ustadz. Karena ketika kita sujud saat sholat, hidung kan salah satu tubuh yang harus menempel ke sajadah. Jadi kita kiss, kemudian kita pray, iya kan? Bisa aja Ayu, tapi itu betul. Aku coba contohin ya, aku semprotin dulu nih. Masya Allah, tabarakallah. Oke, nih. Lalu kita gelar sejadahnya. Aku bantuin Ustadz. Ya. Kemudian kita semprot lagi nih. Nah, Oke. jadi hidung kita nempel. Harum kan? Wangi banget sih pasti. Iya Ustadz, aku mulai sekarang mau kayak Pak Ustadz semprot ke sajadah dan juga ke mukena aku. Apalagi mukena itu bagian mukanya kan suka kena air wudhu Ustadz. Jadi gampang bau apa kalau disemprot key spray pasti wangi terus kan? Betul Ayu, karena key spray wangi mewah, teman beribadah, alhamdulillah. Boleh bagi nggak Ustadz?